Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bayi kita harus lahir. Lebih baik saya mati daripada saya menghapus kehidupan anak saya. Bayi itu rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Inilah kata-kata dari Ibu Emilia, mama dari Karol Wojtyla, mama dari Santo Yohanes Paulus II. Ketika Ibu Emilia mengandung anaknya Karol Wojtyla, Dokter Jan Moskali memberi nasihat kepada ibu ini dan suaminya supaya anak ini digugurkan karena ibu sangat lemah, tetapi syukurlah tidak gugur. Kalau tidak ada Santo Yohanes Paulus II. Tidak ada Yohanes Paulus II. Mungkin di zaman sekarang ini ada banyak pemimpin-pemimpin yang harus lahir di bumi ini, tetapi mati sebelum mereka lahir karena abortus. Ibu Emilia menegaskan rencana Tuhan lebih utama dari rencana manusia. Ibu Emilia mau menegaskan Allah di atas segala-galanya. Allah di atas segala-galanya. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Apa yang para murid lihat dan dengar? Terungkap dalam bacaan tadi. Semua telah diberikan, telah diserahkan kepada Yesus oleh Allah Bapa. Semua telah diserahkan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Artinya Yesus berkuasa atas segala-galanya. Berkat kebangkitannya. Kebangkitan Yesus merupakan pelantikan Yesus sebagai raja atas segalanya. Yesus sebagai hakim atas segala-galanya. Saudara-saudari sekalian, segalanya atau segala kuasa ada di bawah kekuasaan Yesus. Segala kuasa. Kuasa apa saja tidak terkecuali. Termasuk kuasa uskup juga. Kuasa mandagi. Monsinyur Ino ingat ya, kuasa uskup ada di bawah kuasa Yesus. Jadi kita para uskup juga jangan sombong. Yesus berkuasa atas segala-galanya. Termasuk kuasa dosa dan kematian. Termasuk.
dalam hidup kita sebagai manusia, kita bekerja keras, dan itu harus, jangan malas untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang. Kita bekerja keras menjalankan sebuah studi supaya lewat pemikiran kita bisa menghasilkan banyak uang. Kita harus kuasai IT, ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya melalui IT itu kita bisa menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak harta. Tidak boleh kita manusia malas mendapatkan uang seenaknya. Tidak jarang sekarang orang cari gampang untuk mendapatkan uang dan harta. Korupsi jalan paling enak untuk mendapatkan uang. Harus bekerja, karena bekerja itu merupakan pengambilan bahagian dalam diri Allah. Allah juga bekerja menciptakan dunia dan manusia. Kita juga manusia harus bekerja supaya bisa menghasilkan apa-apa, menghasilkan uang, menghasilkan harta. Wajib kita bekerja, jangan malas. Seringkali kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang suka malas-malasan. Alam begitu kaya, kaya sekali. Alam Maluku juga begitu kaya. Tapi karena kita mau cari gampang, ya, atau malas, kita Maluku termasuk provinsi yang miskin, padahal alam begitu kaya. Karena ya malas, cari gampang. Kita harus bekerja mencari uang dan harta. Tetapi harta dan uang bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Karena tidak jarang orang melihat harta dan uang seperti segalanya, sehingga bekerja siang dan malam menjadi workaholic. Akhirnya apa? Sakit. Akhirnya apa? Karena sibuk bekerja, keluarga ditinggalkan, keluarga hancur berantakan. Jadi uang dan harta tidak jarang akhirnya menghancurkan manusia. Ini disadari oleh dua orang yang kaya sekali di dunia ini. Seperti saya baca, seperti Anda baca. Steve Jobs, pendiri Apple, kaya sekali. Tetapi dia jatuh sakit. Dan ketika tergeletak di rumah sakit, akhirnya dia melihat kekayaan menjadi sebuah monster baginya. Dia kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah segalanya. Dan Tuhan mengajarkan cinta. Akhirnya bagi dia, cinta adalah segala-galanya, bukan uang dan harta. Atau John Rockefeller, dia menguasai kilang minyak di Amerika Serikat. Baru berumur 25 tahun. Dan akhirnya dia menjadi orang terkaya bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia. Pada umur 50 tahun.
Tetapi pada umur 53 tahun dia jatuh sakit. Banyak duit, tetapi dokter hanya mengizinkan dia minum sup dan biskuit. Banyak duit, tapi coba sup dan biskuit. Akhirnya dia menyadari Tuhan adalah segala-galanya. Dia bertobat. Miliknya dia berani juga serahkan untuk kebaikan orang lain, untuk penelitian, penisilin, TBC dan malaria. Dan akhirnya karena dia berbuat baik, mukanya gembira. Memang orang yang berbuat baik mukanya gembira. Tetapi orang yang pokoknya rakus, orang yang kikir, orang yang cuma ingat diri, pada umumnya murung, muram, padahal banyak duit. Coba periksa muka-muka Anda. Jangan Anda termasuk di situ. Dia menolong, dia mengalami kegembiraan. Akhirnya dia sembuh dari penyakit. Dan dia bisa hidup sampai umur 98 tahun. Karena gembira ada Tuhan dalam hidup. Tuhan adalah segala-galanya. Seperti Ibu Emilia, mama dari Santo Yohanes Paulus II. Rencana Tuhan lebih penting daripada rencana manusia. Kita seringkali juga dalam hidup memperjuangkan jabatan. Oke, bagus. Sehingga masih tahun 2024 orang sudah sibuk dengan jabatan. Yang calon-calon pejabat mukanya sudah di mana-mana. Barangkali mukanya jelek, tapi karena mau jadi pejabat, jadi muka bagus juga. Dan seringkali biasa jalan tanpa istri, tapi karena mau jadi pejabat, ada istri. Padahal ada istri kedua. Seringkali terjadi. Oke, orang boleh cari jabatan. Silakan, karena jabatan itu perlu untuk kehidupan manusia. Tetapi yang bahaya, seolah jabatan di atas segala-galanya. Sehingga untuk mendapatkan jabatan orang menyuap. Untuk mendapatkan jabatan apa? Janji-janji palsu. Janji tinggal janji. Tapi parlente jalan terus. Untuk mendapatkan jabatan, menghancurkan pesaingnya. Untuk dapat jabatan, dusta merajalela. Untuk dapat jabatan, tim sukses suka tipu-tipu di mana-mana. Sehingga yang sukses adalah tim sukses, bukan calon. Nakal juga. Satu mengharapkan uang, satu mengharapkan jabatan. Oke, jabatan perlu. Tetapi jabatan itu bukan segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya. Nil nisi Christum. Tidak ada apa lain kecuali Kristus. Kita juga butuh kesenangan duniawi. Kita minum, kita makan boleh, tidak apa-apa. Apalagi di zaman sekarang ini, kafe-kafe di mana-mana, rumah makan di mana-mana. Sehingga para pastor kenal semua rumah makan di
Ambon ini. Bahkan kafe. Saya tanya kepada sekretaris pribadi saya, kamu kenal kafe San? Oh ya, kita belum lama ini. Segerombolan imam ada di sana. Tidak apa-apa juga, makan juga, enak juga. Tetapi seringkali dalam hidup, seolah makan dan minum adalah segala-galanya. Minum segala-galanya, sehingga mabuk. Akhirnya badan jadi rusak, keluarga jadi rusak, masyarakat jadi rusak. Polisi setengah mati cari itu para pemabuk. Tapi seringkali polisi mabuk juga. Seringkali ya, jangan Anda bilang selalu, seringkali. Segala-galanya adalah Tuhan. Segalanya sudah diserahkan kepada Yesus. Karena itu Paus Fransiskus dia mengatakan dengan bagus, pandanglah pada lengan terentang Yesus tersalib. Biarkanlah dirimu diselamatkan berkali-kali. Pandanglah akan Yesus yang menguasai segala-galanya. Atau dia mengatakan, pandanglah akan Yesus. Di dalam Yesus Anda akan menemukan cahaya untuk menerangi saat-saat tergelap dalam hidup Anda. Dan harapan untuk meringankan kesusahan Anda. Pandanglah Yesus. Percayalah kepada Yesus. Tetapi tidak gampang untuk percaya kepada Yesus. Tidak gampang. Kita seringkali sudah bertahun-tahun sudah menjadi Katolik. Katolik sejak bayi. Sudah bertahun-tahun jadi Katolik. Ya. Tetapi nyatanya hidup seperti orang bukan Katolik. Kita Kristen, tapi nyatanya kafir juga. Tidak gampang untuk percaya kepada Kristus. Karena itu, percaya kepada Kristus tidak bisa terjadi pada orang yang sombong. Atau dalam bacaan tadi dikatakan orang bijak dan pandai. Tidak bisa. Seperti imam-imam Yahudi dan kaum Saduki dalam bacaan Injil, mereka tidak percaya pada Yesus. Karena apa? Sombong. Tapi percaya pada Yesus hanya terjadi pada orang kecil. Artinya orang yang rendah hati. Dalam Injil Lukas, kecil menunjuk kepada orang yang rendah hati. Tetapi Paus Fransiskus mengatakan, tiada kerendahan hati tanpa penghinaan. Tiada kerendahan hati tanpa penghinaan. Dihina merupakan cara untuk menguji kerendahan hati kita. Tiada kerendahan hati tanpa penghinaan. Semoga kita menjadi orang Katolik yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.